Jadi ada kata kunci di sini adalah kata kita. Kita ini yang bicara Allah. Gagasan-gagasan yang di dalamnya, nubuat yang ada di dalamnya hanya menunjukkan satu pribadi, Sang Mesias. Masih dalam pengenalan akan Kristus, Sang Mesias, yaitu anak Allah yang hidup, Yesus Kristus. Berulang kali saya harus menyampaikan kepada semua orang. Mungkin ini mereka yang baru pertama kali menonton, mendengarkan. Tetapi ini berita sukacita. Kalau pada episode yang lalu saya bicara tentang Allah Tritunggal dari Kejadian 1 pasal yang pertama ayat 1, 2, dan 3 dan ayat 26. Bicara tentang bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, Roh Allah melayang-layang dan Allah berfirman, jadilah terang dan seterusnya. Maka dalam 3 hal ini menunjukkan itulah pribadi Allah. Ini penting. Lalu ayat 26a mengatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Memahami Allah penting ya, memahami Allah, pribadi Allah. Allah itu jangan kita melihat sebagai sesuatu yang sangat sempit. Tidak, Allah itu maha kuasa, dia punya keberadaan yang sungguh luar biasa. Dan ada satu ayat juga yang menunjukkan ketritunggalan Allah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu diusir dari Taman Eden. Tuhan menciptakan manusia lalu menempatkan di Taman Eden. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menghalau manusia keluar dari Taman Eden. Lalu ada perkataan Tuhan Yesus, perkataan Allah kepada manusia. Dan ini menunjukkan bahwa inilah pribadi Allah, ketritunggalan Allah. Kita baca dalam Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita dan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil buah dari pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Wow. Jadi ada kata kunci di sini adalah kata kita. Kita ini yang bicara Allah. Saya ulangi lagi, berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kita ini menunjukkan Allah. Anda harus paham ini, sekali lagi harus paham bahwa inilah pribadi Allah. Anda jangan sampai sangat tidak paham betul. Pribadi Allah itu tidak seperti pribadi manusia, tidak. Allah itu adalah maha kuasa sempurna dan dia ada di mana-mana. Pribadi Allah itu adalah sang khalik pencipta. Pribadi Allah itu ada di mana-mana. Apakah Anda bisa menghitung Allah itu ada di mana-mana? Dia hanya satu. Ketika 1 miliar orang berdoa dan dia hadir kepada 1 miliar orang, apa Anda katakan Allah itu 1 miliar? Tidak. Ketika Allah berbicara terhadap satu keluarga, ada 7 orang, tiba-tiba Allah datang kepada 7 orang itu. Apakah Allah itu ada 7? Tidak. Apakah Allah datang kepada 3 orang lagi berdoa dan Allah datang kepada 3 pribadi? Apakah Allah itu 3? Tidak. Itulah keberadaan Allah. Harus dipahami. Keberadaan Allah, Sang Maha Kuasa, Sang Khalik, ya adalah roh, ada di mana-mana. Ya, jadi sekali lagi, bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa di dalam Kejadian 3 ayat 22, Allah menghalau manusia keluar dari Taman Eden. Ya, menghalau sehingga dia keluar Taman Eden. Jadi dikatakan supaya mereka tidak makan dari pohon kehidupan. Jika dia makan dari pohon kehidupan, maka dia akan hidup selama-lamanya. Ini sangat filsafat ya, sangat filsafat, sangat teologis, dan ini penting untuk diketahui. Memahami tentang Yesus, Sang Mesias, ini menjadi penting.
cerita panjang dari penciptaan manusia sampai dengan Maleaki, kitabnya Perjanjian Lama Maleaki, kitab Kejadian sampai cerita ini, gagasan-gagasan yang di dalamnya, nubuat yang ada di dalamnya hanya menunjukkan satu pribadi yang dinantikan oleh umat manusia, yaitu Sang Mesias. Sebab ketika Anda menantikan Allah turun ke dalam dunia secara langsung, maka manusia akan mati, ya, sebab manusia tidak bisa melihat Allah, tidak bisa. Maka yang akan datang adalah pribadinya Sang Firman menjadi manusia. Yesus katakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ya, Bapa dan aku adalah satu. Itu kata kuncinya. Jadi cara memahami Yesus Tuhan, kita harus belajar dari Perjanjian Lama yang betul-betul sudah menubuatkan itu. Tritunggal sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Pada episode yang lalu saya bicara tentang Tritunggal, dan hari ini saya bicara Tritunggal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin.